เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองพี่ปิ่นกับพี่ชนเป็นแฟนกันสมกันดีนะคะมากนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมาะสมกันดีนะคะหรือเปล่า Halo semua, kembali lagi bertemu dengan Mimin di channel Cupu Film. Kali ini kita akan membahas film dari Thailand yang berjudul A Little Thing Called Love, hal kecil yang disebut cinta. Film ini rilis tahun 2010 lalu, dan film ini menceritakan tentang kisah cinta pertama seorang siswa SMP yang buruk rupa, hitam, kutu buku, deso yang bernama Nam, dan mencintai cowok ganteng idaman para cewek yang bernama Son. Nam berjuang merubah penampilannya menjadi good looking untuk bisa mendekati Son. Bagaimana perjuangan Nam? Mari kita bahas bersama. Namun seperti biasa, jangan lupa kopi dan bantal kesayangan kalian ya guys. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Cekidot. Di awal film, kita diperlihatkan Nam yang sedang memandangi seorang cowok tampan yang bernama Son. Nam memiliki 3 bestie bernama Chir, Ki, dan Nim yang sama-sama culunnya. Sehari-hari, Nam membantu ibunya yang memiliki usaha penginapan untuk turis yang berkunjung ke Thailand, sedangkan ayah Nam bekerja sebagai koki di Amerika. Saat di sekolah, Nam sangat pandai pelajaran bahasa Inggris, sedangkan yang lain buruk. Ia sering keluar kelas dengan alasan ke toilet, padahal ia cuma lewat kelas Son dan melihatnya. Nam selalu curi-curi pandangan pada Son. Son sendiri adalah siswa ganteng dan pandai bermain sepak bola, sehingga dia jadi idaman cewek-cewek di sekolahan. Sesampainya di rumah, Nam dikunjungi pamannya bernama Chang yang baru saja kembali dari Amerika. Ayah Nam sendiri sudah 5 tahun bekerja di Amerika. Chang menyampaikan jika salah satu dari anaknya ada di peringkat 1 di kelas, dia akan mengirim tiket untuk mengunjunginya di Amerika. Keesokan harinya, Nam diganggu siswa lain bernama Ding. Son datang membantunya. Dingnya tidak terima, langsung berkelahi dengan Song, sehingga satu kancingnya jatuh. Nam datang, tapi mereka sudah tidak ada. Lalu Nam menyimpan kancing tersebut, bahkan Nam berhalu Son berada di dekatnya. Esoknya, Nam memberi plester pada Son. Son pun berterima kasih pada Nam. Malam harinya, teman-teman Nam membahas soal buku berisi cara membuat seorang menyukai diri mereka. Nam berkata tidak percaya hal seperti itu. Namun, saat temannya pulang, diam-diam Nam mengikuti instruksi buku tersebut. Di tempat lain, Son ditawari mengikuti kontes fotografi dan ternyata ayah Son adalah mantan pemain sepak bola. Namun, saat final dulu dia gagal mengeksekusi penalti dan timnya kalah sehingga dia menjadi bahan nyinyiran netizen. Hal ini membuat Son trauma dan menolak bergabung tim sepak bola. Saat di sekolah, teman-teman Nam membahas buku yang kemarin dan memutuskan membantu Nam mendekati Son berdasarkan instruksi buku tersebut. Namun, usaha mereka selalu gagal. Di saat bersamaan, ada cewek lain yang lebih cantik dari Nam bernama Fire juga berusaha mendekati Son. Sepulang sekolah, Nam kembali berusaha mendekati Son. Namun, lagi-lagi Fire mendahulinya yang berpura-pura terkilir dan diantar Son pulang. Hari demi hari berlalu, mereka yang kelas 1 kini naik ke kelas 2 SMP. Kini waktunya libur panjang. Teman-teman Nam datang dan kembali berusaha membantu Nam dengan melakukan segala cara agar Nam terlihat cantik.
Tahun ajaran baru dimulai. Masing-masing klub ekskul mencari murid masing-masing untuk bergabung. Klub drama yang dipimpin oleh Ibu In sangat sepi peminat berbanding dengan klub tari yang dipimpin Ibu On yang sangat ramai peminat karena klub ini merupakan klub favorit di sekolah. Kemudian Son datang untuk memfoto momen tahun ajaran baru tersebut. Faya meminta Son memfoto dirinya yang sedang berada di dekat Faya tidak mau kalah. Ia mendekat agar dirinya ikut ke foto oleh Son. Son mengatakan Nam sekarang sudah lebih putih dari sebelumnya, namun tersipu malu. Setelah Son pergi, Faya terlibat keributan dengan teman-teman Nam. Ibu On pun mengusir mereka, namun karena Faya cantik, ia tetap diperbolehkan mendaftar. Saat di kantin, Faya mengerjain Nam dengan minuman yang dicampur saus ikan, namun hal itu dilihat oleh Pin. Ini dia orangnya. Pin adalah teman dekat seangkatan Son. Lalu Bu Guru In datang menghampiri Nam dan teman-temannya dan meminta mereka untuk ikut klub drama. Awalnya mereka ingin menolaknya, namun karena ada Son yang membantu perlengkapan di sana, Nam berubah pikiran. Karena Nam hanya ingin melihat Son setiap hari. Nam ditunjuk memerankan peran Putri Salju. Bu Guru In tidak bisa merias, sehingga dia menunjuk Pin untuk merias para murid di klub drama. Dan inilah penampilan wajah Nam yang baru. Saat gladi bersih, pemeran Pangeran Diare, Son diminta menggantikannya. Son beradegan mau mencium Nam. Nam berdebar memejamkan mata, dan saat membuka, tiba-tiba bukan Son yang ada di depannya. Tibalah hari pertunjukan. Saat klub tari menampilkan penampilannya, bangku penonton penuh berbanding dengan klub drama yang hanya ditonton oleh segelintir orang saja. Meskipun sepi penonton, Bu Guru In tetap mengapresiasi murid-muridnya. Setelah selesai pertunjukan, Nam melihat apel yang ia gunakan untuk pertunjukan tadi telah digigit seseorang. Nam yakin itu dari Son, namun teman Nam berpikir itu dari murid dengkil satu klub dengan mereka. Keesokan harinya, Son didatangi teman dan juga sahabat kecilnya bernama Top. Ia baru saja pindah ke sekolah itu. Top yang juga ganteng langsung menjadi perhatian cewek-cewek di sana. Saat di kantin, Nam yang kini semakin cantik mulai menjadi pusat perhatian. Begitu juga dengan Top yang mulai tertarik padanya. Tak terasa hari telah berlalu. Kini mereka sudah kelas 2. Di lapangan, Top meminta Son melakukan tendangan penalti. Namun Son yang masih trauma dengan kejadian ayahnya dulu menolak melakukannya. Tak lama berselang, ada 2 cewek yang mengajak Top berfoto. Karena rebutan posisi, 2 cewek itu pun berkelahi. Karena perkelahian itu, membuat 2 cewek yang merupakan mayoret itu pun cedera. Kepala sekolah meminta Bu Guru In mencari mayoret yang baru untuk festival yang akan diikuti sekolah mereka. Dan Bu Guru In menunjuk Nam sebagai mayoret baru. Nam pun berlatih dengan semangat. Nam selalu gagal, bahkan suatu hari tongkatnya hampir mengenai kepala sekolah. Karena kejadian itu, tongkatnya disita. Nam yang mendengar Bu Guru In diolok-olok dan Nam akan berusaha agar Bu Guru In tidak malu. Nam menggunakan sapu untuk berlatih. Malam harinya, Son sedang bermain sepak bola. Di sana ia memberanikan diri untuk mengambil tendangan penalti dan gol. Akhirnya dia mengatasi trauma yang selama ini menghantuinya. Semua terlihat gembira. Nam yang termotivasi oleh keberhasilan Son semakin semangat berlatih dan Nam pun berhasil. Kini hari festival pun datang. Nam sangat lancar dan terlihat sangat cantik sehingga Top pun semakin tertarik pada Nam.
Tepat di hari Valentine, atas keberhasilan Nam, ia mendapat banyak hadiah dari siswa sekolah. Namun, ia terlihat sedih karena seharian menunggu hadiah dari Son, dan Son tidak datang. Tak lama kemudian, Son datang dan memberinya bunga. Nam full senyum, namun Son mengatakan hadiah itu dari temannya. Malam harinya, Nam menemukan surat dari tasnya yang mengajaknya bertemu dengannya besok di tangga sekolah. Esoknya, Nam datang ke tempat itu. Ia senang melihat Son datang menghampirinya. Namun ternyata bukan Son yang mengirim surat itu, melainkan Top. Di sini Top menyatakan cintanya dan mengajak Nam berpacaran, namun Nam cuma diam. ใช่ค่ะของพี่เอง เป็นแฟนกับพี่เมย์คะ จะพูดอะไรกับน้ำเหรอคะ พี่แค่อยากจะถามว่าน้ำขึ้นมาทำไมอ่ะ พี่รู้แล้วล่ะ ถ้าไม่ตอบถือว่าตกลงนะ Nam sering diajak Top keluar. Ia pun mau ikut dengan tujuan agar ia bisa lebih sering dekat dengan Son. Liburan musim panas tiba. Hari itu bertepatan hari ulang tahun Chir. Ki dan Nim pun mengajak Nam membelikannya kue. Namun, Nam tidak bisa karena ia sedang liburan bersama Top dan teman-temannya. Nam berkesempatan mengobrol dengan Son. Lalu Top datang. Dan saat mau pulang, Nam terjatuh dan kakinya terkilir sehingga ia harus digendong oleh Top. Dalam hati Nam sebenarnya sangat ingin digendong Son. Namun ia sudah cukup bahagia melihat tasnya dibawakan Son. Pulangnya, Nam pergi ke rumah Chir, namun teman-temannya sudah tidak ada di rumah. Di sekolah, kini Nam sudah tidak bersama teman-temannya, melainkan bersama Tom, Son, dan teman-temannya. Saat Nam menghampiri bestinya, mereka justru cuek dan pergi. Suatu hari, Nam bersama Top, Son, dan teman-temannya mengadakan pesta. Nam berusaha lebih dekat dengan Son. Lalu Son dan Top bercerita bahwa mereka berjanji tidak akan menyukai gadis yang sama sejak kejadian serupa waktu SD dulu. Lalu mereka merayakan ulang tahun salah satu teman mereka. Dan Top mencium pipi Nam. Nam pun kecewa dan saat pulang, Nam mengatakan agar Top tidak menjemputnya lagi. Ia tidak pernah menerima cinta Top karena dia menyukai seseorang. ไปดูพี่ชวนแต่งบอลกัน กับน้ น้ำกดพี่ที่พี่หอมแก้มน้ำใช่ไหมอ่ะ ำพี่ท็อปคะน้ำไม่เคยบอกว่าน้ำมีคนที่น้ำชอบแล้ว Keesokan harinya, Top yang patah hati meminta Son tidak berpacaran dengan Nam apapun yang terjadi. Ia tidak bisa menerima jika sahabatnya berpacaran dengan wanita yang ia cintai, dan Son pun menyetujuinya. Nam kini tidak bersama dengan kelompok Top dan juga kehilangan bestinya. Ia sangat sedih meskipun dirinya menjadi siswi favorit di sekolahnya. Sementara itu, Son akan diterima menjadi pemain bola di salah satu klub di Bangkok, Thailand setelah dia lulus SMA. Kini, tiba ujian akhir kelulusan Nam dan teman-temannya. Nam berusaha mendekati mereka lagi. Awalnya mereka cuek. Lalu Nam menyanyikan lagu persahabatannya dengan mata berkaca-kaca. Lalu teman-teman Nam menangis dan akhirnya keempat besti ini pun menangis bersama. Sungguh persahabatan sejati. Mimin pengen nangis juga. Nam meminta maaf pada Chir dan mereka kembali balikan. Hasil ujian keluar, Nam mendapat peringkat 1 di kelasnya. Ia pun sangat senang karena akan bertemu dengan ayahnya sesuai janji ayahnya dulu yang akan membelikan tiket ke Amerika jika dia peringkat 1 di kelas. Lalu, teman Nam menyarankan Nam mengungkapkan cintanya pada Son yang sudah ia pendam selama 3 tahun ini. Ini adalah kesempatan satu-satunya karena Nam akan segera pindah ke Amerika dan kemungkinan besar tidak akan pernah bertemu Son lagi. Dan tibalah hari kelulusan. Son berada di kolam renang sendirian, lalu Nam mendatanginya dan mengungkapkan perasaannya kepada Son. Nam benar-benar menyukai Son sejak kelas 1. Ia merubah penampilannya hanya untuk Son bisa tertarik padanya. Sayangnya, perjuangan Nam selama ini bertepuk sebelah tangan karena saat ini Son sudah berpacaran dengan Pin.
Nam yang patah hati berusaha tegar dan mendoakan yang terbaik untuk mereka. Nam dengan perasaan yang hancur pergi meninggalkan Son. มาอาทิตย์ที่แล้วนี่เอง ที่ปิ่นกับพี่ชนเป็นแฟนกัน สมกันดีนะคะเหมาะสมกันดีนะคะ หรือเปล่า Saat berjalan, Nam bertemu Pin, lalu memeluknya dengan erat. Sesampainya di rumah, Son sudah ditunggu manajer klub yang akan dimasukinya. Mereka berencana mengajak Son malam ini juga. Sebelum pergi, Son membuka buku diarinya. Ternyata selama ini Son juga menyukai Nam sejak lama. Saat Nam masih jelek dulu, Son selalu memfoto setiap momen dari Nam, lalu memegang tangan Nam untuk pertama. Dan Son jugalah yang menggigit apel pada saat drama dulu. Cinta menaklukkan segalanya termasuk rasa takut. Son juga menanam mawar dari kecil hingga besar yang akan diberikan pada Nam. Namun ia bilang mawar itu dari temannya karena dia tidak mampu mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Son sangat terluka melihat Top mencintai Nam. Son juga ingin menggendong Nam. Sebelum pergi, Son meninggalkan buku itu tepat depan pintu rumah Nam. 9 tahun berlalu. Terlihat Son menggendong seorang bayi dan pergi menemui Pin. Ternyata bayi itu bukan anak Son, melainkan anak Pin dan suaminya yang pergi meninggalkannya. Son diundang di sebuah acara televisi. Di sisi lain, Nam kini menjadi seorang perancang busana yang terkenal di New York. Nam kembali ke Thailand karena sebuah perusahaan menghubunginya untuk pertunjukan busana dan juga karena rindu pada ibunya. Lalu presenter kembali bertanya ketika Nam masih muda. Ia cupu, konyol, dan jelek. Apa yang menjadi inspirasinya atas perubahan besar dalam hidupnya? Nam menjawab, itu karena dia jatuh cinta pada seseorang. Dia seorang senior di sekolahnya dan seorang pemain sepak bola. Nam menambahkan bahwa kisah cintanya tidak berakhir bahagia. Terlepas dari itu, dia adalah inspirasi Nam dan Nam memilih menggunakan kekuatan cinta untuk menginspirasi di jalan yang positif yang menjadikan Nam seperti saat ini. Lalu, presenter menunjukkan buku Son itu pada Nam dan pihak televisi telah mengundang Son sebagai tamu kejutan untuk Nam. Son, mantan bintang pemain sepak bola, kini menjadi fotografer profesional. Son memberitahu bahwa kancing baju yang selama ini disimpan Nam bukan miliknya, tapi milik Ding. Lalu Nam bertanya apakah Son sudah menikah? Son menjawab dia menunggu seseorang agar kembali dari Amerika. Nam pun menangis haru mendengarnya. Dan film pun tamat happy ending. Sungguh ending yang membuat Mimin terharu. Kisah yang dapat menginspirasi para kaum muda akan menggunakan kekuatan cinta pada jalan yang benar. Jangan hanya menuruti nafsu dan ego. Percayalah, ketika kita menjaga diri sendiri dengan benar, maka jodoh kita juga akan menjaga dirinya dengan benar. Ahai, jangan pernah berhenti berusaha karena hasil tidak akan mengkhianati usaha yang dilakukan. Dan jangan meninggalkan sahabat kalian, karena sahabat akan selalu ada untuk membantu kita bangkit dan menjadi lebih baik. Oke, mungkin itu pesan yang dapat kita ambil dari film ini. Kalau ada saran, sertakan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe, dan bunyikan loncengnya ya guys. Sampai jumpa di review film selanjutnya. See you, bye-bye.